Selanjutnya saya persilahkan kepada dari atas fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih pimpinan, Bapak Menteri Dalam Negeri dan jajaran, Bapak Menteri ATR BPN dan Bapak-Bapak dari DKPP, teman-teman anggota semua. Saya kira kita patut bersyukur karena semua kementerian mendapatkan kenaikan pagu anggaran yang tentu sangat berguna untuk kita bisa menggerakkan juga ekonomi, karena ekonomi itu pada dasarnya digerakkan oleh 3 komponen, konsumsi publik, konsumsi domestik, belanja pemerintah, dan investasi. Nah, ketika konsumsi publik kita tergerus sudah cukup lama dengan deflasi dan sebagainya, saya kira mengembalikan anggaran, menaikkan anggaran, saya kira jalan keluar yang cukup baik. Dan kami juga ingin kepastian Pak Mendagri, apakah betul rencana untuk efisiensi yang 269 triliun itu betul-betul dibatalkan. Kalau ya, maka itu yang transfer ke daerah. Nggak jadi ya, alhamdulillah Pak, puji Tuhan. Iya, ya, karena kalau itu betul-betul dibatalkan, ya tetap tidak dipotong, saya kira kita semua bisa bernapas lega Pak, karena itu sangat membantu ekonomi masyarakat di bawah, ya belanja pemerintah itu, dan juga menekan kemungkinan terjadinya kemarahan publik yang meluas seperti di waktu-waktu yang lalu. Nah, saya mau mulai dari Kementerian ATR BPN. Pak Nusron ini Menteri ATR, saya kira ya sudah disampaikan tadi naik cukup signifikan dari 4,4 ke 9,4 hampir Pak. Jadi saya berharap ini karena saya harus mendahulukan dapil saya Pak, mohon PTSL-nya Pak ditambah Pak. Karena kan baru Kanwil kan Pak di sana ya, baru kita pecah dari Kaltim ya. Sudah operasional ya Pak? ATR BPN? Sudah ya? Jadi mudah-mudahan nggak kayak dulu cuma kebagian receh-receh dari Kaltim Pak. Jadi mohon ditambah. Dan kemudian yang saya juga senang melihatnya ini ada sosialisasi program strategis Pak. Wah keren banget Pak. Ini sangat dirindukan masyarakat Pak. Karena banyak ketidaktahuan di bawah tentang berbagai problema terkait pertanahan, terkait agraria. Dan saya kira ini sangat penting. Tapi yang lebih penting lagi sebenarnya, karena kami beberapa kali bersama Kementerian ATR BPN itu melakukan sosialisasi Pak. Yang kemudian menjadi problem bagi kami adalah follow up-nya apa dari diskusi, sosialisasi dan segala macam itu. Karena pada saat sosialisasi itu kan terjadi identifikasi masalah Pak. Nah seringkali kan kemudian tidak ada tindak lanjut, sehingga akhirnya kita pun kadang-kadang malu juga sama masyarakat Pak. Kalau ada yang bisa, kita sampaikan bisa, yang nggak bisa ya sudah kita bilang nggak bisa gitu. Jadi minimal kita bisa menjawab masyarakat Pak setelah program sosialisasi itu. Kemudian yang yang terakhir saya kira untuk ATR BPN, saya mendapat kabar dari teman-teman bahwa masalah terkait dengan kerja Satgas PKH di Riau ada progres. Ya, bahwa teman-teman saudara-saudara kita yang menjadi objek penertiban itu katanya mau ditaruh di lahan ATI Pak ya, sudah mulai dibicarakan dengan Kejaksaan Agung. Saya nggak tahu betul apa enggak Pak. Nah tolong itu dikawal Pak kalau betul, kita pengen tahu. Tapi seturut dengan itu juga, terutama di dapil saya Pak, masih banyak pelang yang akhirnya masyarakat nggak berani bertani, nggak berani memanen, nggak berani mengurus lahannya di sana. Ini saya nggak tahu Pak Nusron, mungkin tolong disampaikan kepada Satgas PKH, karena bukan mitra kita, tapi sebagai mitra Komisi 6 kami harap Pak Nusron menyampaikan itu juga kepada Satgas PKH. Komisi 2, sorry, kayak Bimo juga gue nih. Saya kira itu Pak Nusron ya. Di samping nanti mungkin, saya nggak tahu, mungkin bisa disinggung juga pertanyaan publik terkait pagar beton itu Pak, mungkin bisa dijelaskan nanti kalau ada waktu, kalau enggak tertulis, ya, karena kami juga banyak mendapat pertanyaan soal itu. Nah untuk Kemendagri Pak, saya kira juga signifikan Pak ya, dari 2T jadi 7T Pak ya, ini sangat-sangat menyenangkan Pak buat kita, karena tugas pemerintah daerah ini, Kemendagri saya kira cukup berat Pak, karena kita sudah melihat bahwa ini kan dari data Bapak sendiri bahwa
provinsi yang punya ketahanan fiskal itu 10 provinsi saja dan hanya 4 kabupaten kota. Ketika keuangan negara mengalami turbulensi, maka itu efeknya nanti kepada efek dominonya sangat luar biasa ternyata gitu. Sehingga oleh karena itu kami berharap Kementerian Dalam Negeri betul-betul karena ini ada program juga pembinaan kapasitas Pemda dan Pemdes. Ini benar-benar sesuatu yang konkret, Pak. Jangan hanya acara ya ada katakanlah cuma pengarahan atau pidato-pidato gitu, habis itu nggak ada manfaatnya, Pak. Tolong dipikirkan bagaimana betul-betul ini bermanfaat, Pak, untuk memitigasi supaya daerah-daerah kita yang fiskal lemah itu ya betul-betul bisa kita dorong untuk memikirkan bagaimana terobosan atau inovasi untuk mendorong agar PAD mereka bisa meningkat. Ya, ini saya kira penting tidak saja bagi stabilitas ekonomi, tapi bagi stabilitas politik ternyata gitu. Jadi ini sangat penting dikolaborasikan juga, Pak, dengan kementerian lain. Misalnya Bapak ada program di sini saya lihat soal ini ya ekonomi, ada beberapa di sini. Saya hanya kalau nyarinya susah lagi, Pak. Misalnya terkait percepatan ekonomi begitu ya. Saya kira perlu disinergikan dengan kementerian-kementerian lain, Pak, supaya kementerian-kementerian ini nggak jalan sendiri, Pak. Termasuk misalnya fasilitasi UMKM. Ini kan ada di Kementerian Industri, Perindustrian, ada Kementerian Perdagangan, ada Kementerian Koperasi. Bagaimana ini nggak redundant, Pak, nggak tumpang tindih. Jadi terkesan hanya kita akhirnya acara ada gitu, tapi susah kita membuat KPI-nya gitu. Bermanfaat atau enggak anggaran-anggaran ini gitu. Lalu kemudian Pak Menteri, ini saya ingin juga mengingatkan agar kita mendorong penyerapan anggaran, Pak, oleh pemerintah daerah, Pak, di semester kedua ini, Pak. Karena kalau tidak kita pacu, Pak, ya maka sedikit dorongan bagi ekonomi kita di bawah itu, Pak. Memang kita akui kemarin itu ada persoalan dengan terkait efisiensi, akhirnya lambat sampai ke daerah. Tapi mau nggak mau harus kita dorong sekarang, Pak. Mungkin perlu diskusi juga dengan BPKP, misalnya begitu, untuk bagaimana mencari terobosan, Pak, agar percepatan penyerapan anggaran ini betul-betul bisa dilakukan. Lalu terkait anggaran BNPB, Pak, kalau saya lihat kan kebanyakan memang belanja operasional tidak terkait dengan pengembangan wilayah. Dan tentu memang harapan kami, Pak, BNPB ini kan menjadi simpul dari semua kementerian. Ya kalau terkait fisik tentu ada Kementerian PU gitu ya. Terkait dengan ekonomi ada Kementerian Perdagangan, ada UMKM, ada koperasi dan sebagainya. Nah, saya kira di sini fungsi besar BNPB-nya, Pak. Jadi tidak harus anggaran itu ada di BNPB, tapi betul-betul ini menjadi sistem thinking untuk pembangunan perbatasan itu ada di BNPB, Pak. Anggaran kagak besar gitu kan, tapi bisa mengakses anggaran di seluruh kementerian, Pak. Ya, supaya kita betul-betul membuat perbatasan kita itu menjadi beranda depan NKRI, Pak. Bukan lagi halaman belakang Republik yang selalu dipinggirkan gitu, Pak. Yang kelima, ini terkait dengan dana otsus Papua dan Aceh. Mungkin Pak Komarudin Watubun sudah menyampaikan bahwa beberapa hari sebelum terjadi pergantian Kementerian Keuangan, sudah disepakati bahwa oleh Kementerian Keuangan waktu itu, bahwa dana otsus untuk Papua dan Aceh tidak akan diutak-atik, Pak. Artinya tetap sebagaimana yang sudah disepakati sebelumnya. Malah harapannya tambah mungkin, Pak. Mudah-mudahan kalau bisa. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak bisa membantu kami juga untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan dana otsus ini, Pak. Kita tidak punya kemewahan, Pak, untuk letupan-letupan lagi di bawah akibat dana otsus ini. Yang terakhir, saya ingin mengingatkan juga bahwa, Pak, seringkali yang dikeluhkan oleh teman-teman daerah itu adalah kesulitan untuk langsung bicara dengan bapak-bapak di pusat ini. Jadi kalau saya boleh saran, Pak, bikinlah mes, Pak, di PLBN kita, Pak. Biar orang-orang pedalaman bisa diskusi dengan bapak-bapak dari Jakarta, nginaplah 1 malam di sana, daripada cuma datang 1 jam pulang lagi.
dibikin mes yang enak Pak, berlama-lama sama rakyat di sana, saya kira akan sangat bermanfaat. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Deddy Sitorus. Sebelum ke yang lain, saya sampaikan, saya dapat laporan dari sekretariat, Pak Menteri ATR BPN dipanggil Pak Presiden jam 12 Pak. Betul Pak ya? Dengan segala hormat kita persilakan kepada beliau, Pak Wamen standby di sini ya. Ya, silakan berkemas Pak, silakan.